warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Lubis. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan saya paparkan adalah pola perkembangan dakwah di Indonesia. Jadi adapun faktor yang mempengaruhi bangsa Portugis mencari jalan kepulauan penghasil rempah-rempah adalah faktor ekonomi dan agama. Jadi bahwasannya bangsa Portugis itu masuk ke Indonesia antara lain yaitu untuk mencari rempah-rempah, tujuan pertamanya untuk mencari penghidupan ekonomi dan untuk menyebarkan agama mereka yang mereka bawa. Bagi orang-orang Portugis, raja-raja di Asia yang tidak beragama Islam dapat menjadi kawan. Nah, jadi ketika orang Portugis masuk ke Asia, raja-raja ataupun pemimpin pada masa itu yang tidak beragama Islam, maka dia itu akan dianggap sahabat oleh bangsa Portugis. Tetapi sebaliknya, tidak demikian dengan para pedagang atau raja-raja Islam. Jadi ketika ada raja-raja Islam ataupun pedagang-pedagang Islam, tapi mereka bukan menjadikan kawan, tapi mereka saling berbentrokan. Jadi mereka itu karena mungkin ya berbeda pendapat, sehingga mereka berbentrokan ketika bertemu dengan orang-orang Islam pada saat itu. Dan juga sering yang namanya terjadi antara raja-raja yang bermusuhan terhadap perdagangan orang Islam. Jadi orang-orang Portugis itu sangat memusuhi orang-orang Islam, baik dalam perdagangan ataupun ketika raja yang memimpinnya itu adalah orang Islam. Tetapi meskipun begitu, perdagangan orang Islam tidak dapat terwujud dengan mudah. Maksudnya ketika perdagangan orang Islam ingin dihancurkan oleh orang-orang Portugis, mereka tidak mudah menghancurkan orang-orang Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, orang Portugis berhasil mendirikan suatu kantor. Jadi orang Portugis juga selain itu mereka berhasil mendirikan suatu kantor, mungkin kantor perdagangan. Dan pada 1511 Malaka digempur oleh orang-orang Portugis. Sultan Malaka Mahmud Shah menyingkir ke Bintan untuk kemudian melanjutkan pemerintah kerajaannya di Johor. Nah, jadi bahwasannya kerajaan Malaka ini kan suatu kerajaan yang ada di Indonesia dan juga merupakan kerajaan Islam. Nah, jadi pada tahun 1511 Malaka itu digempur ataupun diserang oleh orang-orang Portugis. Dan sehingga Sultan Malaka Mahmud Shah menyingkir dan ke Bintan untuk melanjutkan pemerintahannya yaitu di Johor. Dengan disukainya Malaka oleh Portugis, maka ditanamkanlah benih-benih agama Katolik yang pertama di Nusantara. Nah, jadi bahwasannya dengan disukainya Malaka tersebut disukai oleh bangsa Portugis, menjadi sasaran bangsa Portugis, sehingga bangsa Portugis tersebut yaitu menyebarkan agamanya yang dibawanya yaitu adalah agama Katolik, sehingga merupakan salah satu penyebaran agama Katolik yang pertama di Indonesia yang disebarkan oleh orang-orang Portugis. Bahkan orang-orang Portugis tersebut mendapat serangan dari orang-orang Malaka. Jadi orang-orang Malaka tersebut ya tidak berdiam saja ketika kedatangan Portugis, melainkan mereka juga menyerang orang-orang Portugis. Dan pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 tiba giliran orang-orang Belanda dan bangsa Eropa lainnya datang ke Nusantara. Nah, jadi setelah Portugis, Indonesia itu tiba lagi giliran orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dari kelompok 8 Sejarah Dakwah. Saat ini saya akan membahas tentang munculnya arus gerakan pembaharuan pemikiran Islam.
Kondisi umat Islam berada di bawah cengkeraman penjajahan Belanda yang berusaha menghancurkan kekuatan umat Islam untuk kepentingan politik penjajahannya. Dengan merusak nilai-nilai dan norma-norma keagamaan, telah menggugah para ulama mujaddid untuk melakukan gerakan menentang pengaruh-pengaruh kehidupan Barat yang telah merasuk dalam segala aspek kehidupan rakyat. Gerakan para ulama mujaddid didorong oleh pengaruh dari aktivitas gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Saudi Arabia, Mesir, dan India. Pengaruh gerakan pembaruan ini masuk ke Indonesia dibawa oleh para mujaddid yang mempelajari gerakan pembaruan Islam di Saudi Arabia. Di sana golongan Wahabi mendapat kemenangan dalam memurnikan ajaran Islam, sehingga para mujaddid yang baru datang dari Mekah segera melakukan perombakan dalam berbagai segi kehidupan dengan cara melakukan atau meluruskan dan mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal gerakan pembaruan Islam, banyak para mujaddid yang berusaha memperjuangkan ajaran agama Islam secara murni, bebas dari segala macam bid'ah dan khurafat, serta tegak dalam kemerdekaan politiknya sendiri. Arus gerakan pembaruan Islam atau Muhyi Ansari Salaf dalam waktu singkat telah tersebar ke seluruh pelosok dunia Islam, termasuk Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa masyarakat sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kemudian ditunjukkan bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Di antara beberapa murid Tuanku Kota Tua, terdapat Tuanku Nian Rence dari Kampung Bangsa di Kamang. Ulama ini terkenal sangat taat dan pintar, serta dikenal sebagai guru agama di seluruh luhak agama. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai kondisi dakwah di Indonesia. Jadi, di kalangan para pelajar atau para akademisi dan para pakar dakwah itu, mereka mengkaji dakwah dari sumber-sumber normatif. Mereka belum mengkaji dari realitas yang ada di masyarakat. Apa sih contohnya? Nah, contohnya itu seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan para pelaku dakwah di masyarakat itu mengembangkan dakwah melalui metode ceramah. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa tidak terjadinya hubungan yang sinergis antara kalangan akademisi dan para pelaku dakwah di masyarakat. Kemudian masih adanya lembaga organisasi keagamaan yang belum menggunakan manajemen yang baik. Nah, ini tidak semua lembaga keagamaan ya, masih adalah beberapa. Nah, contohnya itu mereka masih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas para jamaah. Nah, seperti yang kita lihat sekarang bahwa kondisi dakwah di Indonesia itu belum menunjukkan kemajuan yang pesat. Jadi, majunya dakwah di Indonesia atau mundurnya aktivitas dakwah di Indonesia itu dipengaruhi oleh kemauan keras umat Islam itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Pratama dari kelas KP3C ingin menyampaikan bahwa dakwah di era kontemporer ini mengalami banyak problematika. Itu disebabkan karena masyarakat yang semakin maju dan teknologi yang semakin berkembang. Ada 3 masalah yang kompleks yang dirasakan pada era kontemporer ini. Yang pertama, di era kontemporer ini banyak masyarakat yang lebih sibuk bekerja, mencari uang, dan mengejar jabatan, sehingga mindset mereka untuk mendengarkan ceramah dan dakwah itu lebih ke membosankan. Yang kedua, problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah di era sekarang yang hanya bersifat rutinitas, tidak dilandaskan dengan keilmuan-keilmuan tertentu. Yang ketiga, masih banyaknya dakwah yang dilaksanakan secara rutinitas dan mengakibatkan banyak penceramah yang gagap dan tidak bisa ketika harus berceramah melalui teknologi yang ada di zaman sekarang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Vika Janatun Nufus akan melanjutkan pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam dakwah kontemporer. Yang pertama, efektivitas dakwah bi'alisan. Dakwah bi'alisan yaitu penyampaian informasi atas pesan dakwah melalui lisan. Yang dimaksud dengan efektivitas dakwah bi'alisan di sini adalah apakah ceramah-ceramah agama yang dilakukan oleh para dai itu mempunyai manfaat nyata
atau hanya sekedar informasi verbal yang kurang memberi pengaruh terhadap objek dakwah. Contohnya, dianggap efektivitas itu dalam acara ritual seperti khutbah Jumat, khutbah hari raya, dikatakan efektif karena ia merupakan bagian dari ibadah, selagi isi dan sistematikanya menarik serta rentang waktunya ideal. Yang kedua, seperti di kajian atau di pemateri-materi yang disampaikan berupa tuntunan praktis dan disampaikan pada jamaah yang terbatas. Misalnya materi tentang perawatan jenazah, cara berwudu, cara sholat, dan sebagainya. Metode yang kedua itu adalah efektivitas dakwah bi'al-hal. Dakwah bi'al-hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Terbukti bahwa pertama kali tiba di Madinah yang dilakukan adalah pembangunan Masjid Quba, mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Dan dakwah bi'al ini ternyata sangat efektif, akan tetapi sebagian besar umat Islam kurang memperhatikan efektivitas dakwah dengan cara ini, sehingga mereka lebih suka berdakwah bi'al lisan. Keteladanan sebagai dakwah kontemporer. Salah satu dari dampak majunya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatnya daya kritis masyarakat. Artinya, mereka tidak lagi serba permisif terhadap ide-ide yang datang dari manapun. Mereka akan semakin selektif dan dinamis, bahkan mampu melakukan kontrol sosial terhadap tokoh-tokoh masyarakatnya. Bagi para da'i, sebenarnya telah ada ketentuan yang dilakukan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3, yang artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi intinya, menghendaki agar setiap orang yang beriman itu konsekuen satu dalam kata dan perbuatan, terutama bagi seorang dai. Sebelum mengajak orang lain berbuat baik, maka dituntut secara mutlak dia harus berbuat baik juga.